Jadi jangan berpikir. Jadi kan selama ini orang-orang tuh berpikir. Kalau kita ngomong anak autis, kenapa dok ngomongnya anak autis? Ya karena anak kita dibilang, jadi bukan saya yang bilang, dibilang autis sehingga topik saya pakainya autis. Kalau saya nggak pakai autis, siapa yang mau datang mau dengerin? Ya. Nah, kebetulan yang kita layani adalah anak-anak yang katanya autis ini, dan berhasil kita lakukan treatment atau terapi yang menyebabkan anak-anak ini progres dengan cepat. Jadi sebetulnya yang membuat orang tua cemas itu karena nomor satu perilaku dan anaknya tidak mandiri. Yang kedua belum ngomong, yang lainnya enggak. Nanti lama-lama perilaku itu sudah adaptasi, sudah dimaafkan sama orang tua, jadi datang ke saya itu cuma tinggal ngomongnya satu. Dok, perilaku gak apa-apa dok, tidak ada masalah. Problemnya anak saya itu cuma belum bicara, tapi begitu diisi ateknya, skala 4-nya meledak ya. Waduh, ini problem baru, nanti kalau udah ketemu ngobrol baru iya dok. Terus dipikir orang tua, ya sudah yang penting ngomong, nanti kan perilakunya bisa dibenerin ya. Ya itu dia. Jadi sebetulnya autisme itu nggak cuma perilaku ya. Banyak ya yang kita ketemui dengan kejang, ya. Banyak yang kita temui kekurangan nutrisi, kekurangan mineral. Ada kadang-kadang infeksi, terutama infeksi bakteri, infeksi jamur, virus, parasit. Ya. Makanya kadang-kadang cuma dikasih obat cacing aja sebaik ya. Gagal fungsi detoksnya, buktinya apa? Chemical, pestisida, heavy metalnya tinggi. Anak-anak itu alergi, atau alergi intoleran ya. Gangguan pencernaan, coba saya lingkerin warna pink ya, bukan warna pink, warna orange ya. Inflamasi. Ya, ini gangguannya di inflamasi pencernaan. Gangguan sistem pertahanan tubuh, balik kan orang tua melaporkan, iya dok setelah anak saya diterapi, jadi terapi BIKOM, jadi suplementasi, anak saya sekarang nggak gampang sakit dok, lebih sehat. Nah ya sistem imunnya udah kita perbaiki. Gangguan di kulitnya yang dulu eksim itu sekarang udah hilang, ya udah bersih. Lagi-lagi prosesnya itu cuma inflamasi atau peradangan yang timbulnya radikal bebas. Ini loh. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, yang katanya autis itu, ternyata gangguannya itu cuma di inflamasi dan di oksidatif stres atau free radikal bebas. Ya radikal bebas itu doang yang jadi masalah. Jadi ya kuncinya di sana. Jadi kalau kita ngomong kenapa protokol kita sukses melakukan terapi itu karena kita ngatasi inflamasinya. Jadi kalau terapi BIKOM itu di terapi inflamasi, coba 1-3 bulan pertama itu isinya cuma terapi basic, benerin badannya dia. Ya kan? Kemudian nanti yang berikutnya, kita kasih suplementasi yang isinya anti radang, ya. Kasih aksa, kasih biostrat, kasih vitamin D3. Coba Bapak Ibu ikutin. Yang suplementasinya nggak lengkap. Terutama yang nggak dapat aksa, nggak dapat biostrat, nggak dapat D3. Pasti progresnya juga kurang, karena itulah suplemen yang kita pakai untuk mengatasi inflamasi. Ya, yang kalau kemarin minggu lalu udah ikut pasti udah tahu. Ya. Nah, ini loh, ada buku yang tidak terlalu terkenal ya, tapi justru inilah intisari dari permasalahan yang katanya autis. Dan ternyata kalau kita perhatikan, mereka itu ngomongnya tentang apa? Oksidatif stres atau radikal bebas, inflamasi. Ya, yang buku pertama yang biru. Buku yang di tengah. Vaksin dikatakan vaksin. Apa iya? Berarti kan mungkin infeksi bakteri, infeksi virus, walaupun sudah dimatikan, pengawet virus. Acetaminophen itu paracetamol itu loh. Dan inflamasi. Nah, lagi-lagi inflamasi. Buku ketiga juga nggak ngomong masalah apa? Inflamasi lagi. Ya, benar nggak? Jadi intisarinya itu di inflamasi. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu mikir, oh dok, dikasih enzim, dikasih sinbio, masalah selesai. Ya, tapi itu bukan membereskan sumber utamanya belum. Jadi kalau kebakaran gedung, Bapak Ibu baru mematikan alarmnya. Bapak Ibu tidak mematikan apinya. Nah, ya. Untuk mematikan apinya ya inflamasinya itu kita menggunakan antioksidan, antiinflamasi. Ya. Kita pakai aksa, biostrat, dan vitamin D3.
Ini penelitian ya, diteliti sama orang ya. Inflamasi itu kemungkinan besar penyebab utama dari autism. Yaitu ditemukan setelah dia itu meneliti otak 8 anak yang meninggal dunia karena yang anak autis yang meninggal dunia ya. Dia meneliti dibandingkan antara 8 anak yang katanya autis dan 8 anak yang katanya bukan autis ya. Diteliti sama dia. Kemudian dilihat di otak anak-anak yang katanya autis itu ditemukan protein yang namanya interleukin 18. Di mana diketahui interleukin 18 ini adalah penanda dari adanya reaksi inflamasi. Wah, menarik ya. Dan itu adalah bagian dari otak ya yang mengurusi masalah untuk memori dan atensi. Dan area itulah yang memang berdampak ya pada anak-anak yang katanya autism. Ya, ini penelitian ya. Nah, kemudian ada lagi slide 1 di bawahnya lagi ya tentang inflamasi. Ini nggak pernah dibahas Bapak Ibu ya. Ini nggak pernah dibahas sama orang-orang di luaran sana ya, inflamasi ini ya. Tapi kalau di kita akan kita bahas karena apa? Jangan sampai Bapak Ibu terlena. Ya. Cuman alasan selalu nggak punya uang, nggak punya ini, nggak punya itu, tapi terus Bapak Ibu pura-pura lupa. Pura-pura tidak menyadari bahwa penyebabnya itu adalah radikal bebas. Nih. Ini hasilnya tadi ya. Coba dilihat Bapak Ibu, yang saya kasih tanda panah hijau. Postmortem itu berarti setelah mati, ya, ditemukan di otaknya anak-anak itu bahwa ada tanda-tanda eviden dari inflamasinya kronik. Berarti kronik itu sudah lama. Ini ada brain inflamasi yang lama. Ya. Kemudian juga dilihat bahwa dia ada tanda-tanda dari aktivasi mikroglia. Nah, barang siapa yang kemarin ikut, ya, yang ikut seminar minggu lalu, pasti tahu ya tentang mikroglia ya. Yaitu kemampuan tubuh di otak untuk switching ya, mana musuh, mana tidak, itu ternyata gagal. Ya, dia tidak bisa ya, tombol on off-nya mati. Ya. Nah, yang bisa mengembalikan itu siapa? Nah, salah satunya aksa. Ya, nanti saya bahas ya di bawah ya. Makanya saya milihnya aksa. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga lihat ternyata di postmortem tadi, di otaknya anak-anak tadi ditemukan adanya peningkatan dari sitokin tadi, ya, tanda-tanda inflamasi. Ya. Oke, biasanya keadaan ini diikuti sama apa? Ini ada di sebelah kiri. Ya, ini. Alergi asma. Nah, ya, anak-anak kita alergi asma, tipe 1 diabetes enggak. Gangguan pencernaan, inflamasi, laki-laki inflamasi. Celiac disease dan terakhir gut dysbiosis. Coba. Apa yang ada di anak kita saat ini? Alergi, iya dok, alerginya banyak banget. Dan dysbiosis, yaitu tok isinya. Ya, jadi kalau ditanya sama orang-orang balik ya 99% lah pasien yang tes di tempat kita, yang terapi di tempat kita, itu ya isinya cuma inflamasi. Brain inflamasinya itu karena brain alergi. Brain alerginya karena adanya leaky gut. Leaky gut-nya karena ada dysbiosis. Ini ceritanya. Ya, sederhana kan sebetulnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti introspeksi ya, flashback ya, lihat kondisi anandanya sebelum ya. Sebelum kita lakukan terapi, terus kita lakukan terapi, sambil jalan sekarang Bapak Ibu juga belajar ya, dapat informasi ya, pemilihan produk, gunanya produknya seperti apa, Bapak Ibu tahu. Oh, ini tahu kerjanya. Oh, begini tahu caranya. Kenapa anak-anak saya sekarang jadi progres? Kenapa anaknya sahabat-sahabat saya yang ada di Facebook group itu progres? Ya ini yang terjadi. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat yang kanan, lagi-lagi yang saya taksi tanda adalah inflamasi. Ya. Jadi PR-nya kita itu diinflamasi Bapak Ibu. Selama kita bisa mengatasi inflamasi, masalah selesai. Jadi buat siapa saja yang sudah menjalankan terapinya itu lengkap, aman, ya, aman lah. Dijamin progresnya pasti sesuai dengan rencana. Tapi yang tidak lengkap, ya kita berusaha. Apa yang menyebabkan tidak lengkap? Ya, kalau tinggal masalah ekonomi, yuk dipikirin bareng-bareng gimana caranya membereskan masalah ekonomi. Nggak cuma dengan mengeluh, ya, dengan dok nggak punya uang, dok mahal. Yuk nggak kemana-mana, cuma mengeluh tok. Tapi do something, ya kerjakan sesuatu supaya ada hasilnya, ya.
Banyak ibu-ibu yang akhirnya kayak Bu Atriani sampai punya reseller ya sekarang ya. Nah, keripiknya jadi luas. Ada Ibu Mama Rido ya, dia jualan pempek, wah enak banget ya. Kemarin kebetulan dapat kesempatan yang ngincipin ya, enak ya. Kemudian ada lagi orang tua yang lain, ada yang di special membership. Nggak disuruh jualan, cuma suruh cerita ya, cerita kondisinya anaknya. Ya Tuhan nanti ngatur loh. Kalau memang waktunya Anda butuh, ya Anda dikasih. Ya. Ada aja caranya buat Tuhan untuk ngasih Anda. Tapi kalau orang yang nggak ngapa-ngapain, ikhtiarnya nggak ada, usahanya nggak ada ya, you nggak dapat apa-apa. Ya, makanya kalau saya bilang jangan banyak mengeluh. Ya. Termasuk saya sekarang di grup, kalau orang itu walaupun orang baru, kalau pertanyaannya saya pikir sudah ada di video, saya suruh nonton video. Video yang mana dok saya nggak tahu. Ya. Biar dia mikir jahat banget, ya salah sendiri. Kalau mau ikut protokol kita, ya belajar. Ya. Memangnya orang-orang tua di sini tidak pada belajar, ini pada belajar. Ya. Kita tidak kepingin dapat orang tua yang males ya, yang cuma nanya dapat jawaban, sorry lah, Anda bukan di sini tempatnya ya. Di sini ini tempatnya pejuang, ya, tempatnya orang belajar, ya sama-sama belajar. Dokternya juga belajar kok, ya, bukan sepintar yang Anda duga dokternya ya. Dokternya jauh lebih pintar dibandingkan itu. Oke ya, lanjut lagi. Nah, ini loh Bapak Ibu yang terjadi. Ya. Jadi inflamasi itu kayak api. Jadi kan saya tadi bilang kayak api, kayak kebakaran gedung. Kalau ada kebakaran gedung, yang terjadi apa? Alarmnya bunyi, anaknya tantrum dok, anaknya enggak bisa tidur dok, anaknya ini. Itu alarm. Alarmnya yang kita matikan. Nah apinya dimatikan enggak? Kalau apinya enggak dimatikan ya tetap kebakar gitu loh. Habis gedungnya lama-lama. Ya kan? Nah ini yang terjadi ya. Ini fire in the belly. Belly itu pencernaan perutnya. Nah ini bisa jadi macam-macam ya dok. Kanker bisa, stroke bisa, diabetes bisa, semua bisa. Makanya kalau kita tes nanti hasilnya ketemu semua nih, di epigenetiknya ketemu semua ini. Salah satunya karena autism. Ya. Mulai ngerti Bapak Ibu kenapa ya dokter Ali kok dikasih tanda ya di metilasinya ada Alzheimer, ada jantung, ada artritis, ada Parkinson, kanker, stroke, diabetes. Ya semua inilah yang ada di tanda-tanda di metilasi yang menunjukkan bahwa anak-anak kita itu kekurangan suplemen. Kalau kita lihat ceritanya, inflamasi itu ada yang akut dan ada yang kronik. Akut itu maksudnya segera gitu loh, langsung kejadian ya. Kalau kronik itu lama, nggak selesai-selesai. Ya. Ada terus eksim nggak sembuh-sembuh dan 6 bulan gitu ya. Yo lama nggak selesai-selesai. Nah ini dibedakan kalau Bapak Ibu lihat ya. Ini yang sering yang kecampur orang-orang bingung, dok. Kalau autism itu yang mana dok? Masuk di kronik ini loh, autism itu. Nih, kardiovaskular, autism, rheumatoid arthritis yang di atas ya, autoimmune disease ya, depresi ya, neurological disease, Alzheimer, cancer. Ini yang di kronik. Begitu masuk akut, itu golongannya apa? Infeksi, alergi. Nah, beda kan Bapak Ibu? Kerjanya beda kan? Nah, tapi dua-duanya sama, inflamasi. Inflamasi akut ini nggak ditangani dengan baik, dia akan berubah menjadi, nggak berubah, berkembang menjadi inflamasi kronik. Nah, ya, gitu ceritanya. Ya. Jadi ini kuncinya di inflamasi. Dan kalau kita ngomong inflamasi, lagi-lagi masalah radikal bebas atau oksidatif stres, itu bisa kena di mana aja, dari ujung kepala sampai ujung kaki, Bapak Ibu. Kena semua itu. Kalau kita lihat di brain, itu yang kita bahas ya, ada ADHD, ada autism, ada migrain, insomnia, depresi, demensia, macam-macam ya. Di jantung, di ginjal, di kulit, di mana-mana ada semua. Semua intisarinya satu. Semua itu kenanya di inflamasi. Jadi penyakit itu ya bergeraknya ke inflamasi. Jadi kunci utamanya selama kita bisa mengatasi inflamasi, masalah selesai. Masalah beres. Itu kuncinya Bapak Ibu. Ya, balik saya katakan Bapak Ibu, kuncinya itu bukan di pemberian enzim, bukan di pemberian simbio, bukan. Kuncinya itu di inflamasi. Kalau kita berhasil mengatasi inflamasi, maka masalahnya selesai. Lebih mantap sekarang dok, lebih ngerti dok. Ya, ya.
Nah ini ya, yang kita kerjakan yang menyebabkan inflamasi apa dok? Nah, salah satunya ini alergi makanan ya, chemical alergi ini menyebabkan inflamasi, gangguannya di sel ya, kena mediator sitokin jadinya inflamasi, begitu kena inflamasi mulai ujung kepala sampai ujung kaki ya, kena semua penyakitnya. Tuh. Jadi kuncinya itu di inflamasi. Ya. Dan ini biasanya kalau kita ngomong udah alergi dan chemical ini, kita ngomongnya kita atasinya pakai apa? Pakai Bicom ya. Ya paling cepat ya pakai Bicom. Belum ada teknologi yang lain yang bisa lebih cepat dibandingkan Bicom, belum ada. Ya. Ini ya proses terjadinya radikal bebas nih ya, yang menyebabkan kerusakan sel atau mutasi. Dapatnya dari mana-mana dok, ultraviolet iya, dari proses peradangan iya, metabolisme iya, wah macam-macam ya. Ini termasuk yang namanya racun dari lingkungan, yaitu heavy metal. Heavy metal itu macam-macam, salah satunya yang terkenal di topik yang kita yang merkuri, ya. Pestisida. Ya. Nah, radikal bebas itu bisa macam-macam ya, termasuk infeksi sama food alergi itu juga termasuk radikal bebas. Jadi boleh dikatakan hidup kita itu tidak pernah bebas, Bapak Ibu, dengan dari radikal bebas. Setiap hari kita kena, begitu keluar kena matahari ultraviolet, ya. Begitu kenal menghirup asap rokoknya orang lain udah kena smoking, ya. Polutan, ya itulah radiasi, ya inflamasi. Ya.